Halo cuy, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau mereview keyboard yang ada di tangan gue nih, yaitu HyperX Alloy Origin Core. Dan mendingan kita langsung mulai aja reviewnya. Seperti biasa gue akan mulai dari kelengkapannya, dan ini basic banget. Kita cuma dapat dus, buku manual, kabel USB Type-C, dan satu unit keyboardnya. HyperX Alloy Origin Core merupakan mechanical gaming keyboard dengan layout TKL atau bisa dibilang versi tanpa numpadnya dari HyperX Alloy Origin. Dia punya desain yang super duper simple dan ganteng dengan frame yang tipis-tipis di bagian atas, bawah, kanan, kirinya, jadi nggak terlalu makan space, alias bisa dibilang keyboard ini masih tergolong compact untuk layout TKL. Ada logo HyperX di atas arrow dan dua buah lampu toggle key indikator. Oh ya, alirannya ini floating keys dengan plate base aluminium metal bertekstur. Nah, untuk konektivitasnya udah tahu kan bahwa Alloy Origin Core ini menggunakan USB Type-C detach alias bisa dilepas. Portnya ini agak aneh karena berada di bagian kanan, dan sayang banget portnya ini masuk ke dalam kayak DA-Mecha 5. Gue nggak ngerti konsepnya penggunaan USB Type-C ini, harusnya kan biar universal, tapi dengan adanya molding port yang masuk ke dalam gitu jatuhnya nggak universal juga. Soalnya gue udah nyobain pakai kabel bawaannya DuckShire Wireless, itu ternyata nggak masuk ke keyboard ini. Padahal lucu juga kalau masuk ya, mechanical keyboard tapi pakai kabel paracord. Ngomong-ngomong soal kabel, untuk kabel bawahnya ini memiliki panjang sekitar 1,8 meter dengan sleeving yang kualitasnya bagus. Dan ada detail yang bagus banget nih. Di setiap USB headernya itu ada logo HyperX. Jadi terkesan kabelnya itu eksklusif banget. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya, ada 4 buah rubber feet dalam posisi stok. Meskipun sebenarnya posisi stoknya dia ini nggak rata karena dia angled juga sebanyak 3 derajat. Dan ada tambahan 2 angled feet lagi yang masing-masing itu 7 derajat dan 11 derajat dengan rubber feet di bagian ujung-ujungnya. Ada detail kecil yang gue suka juga nih, dimana di salah satu angled feetnya itu ada di boss logo HyperX. Gue cukup suka dengan detail-detail kecil seperti itu yang sebenarnya nggak mempengaruhi fungsi dan performa, tapi keren aja ngelihatnya. Untuk build quality bodinya sih ini juara cuy, solid abis, atas bawah dibalut dengan material aluminium yang super duper solid dengan bobot yang pas, nggak ada kopong-kopong sama sekali, dan detail catnya pun rapi semua. Pokoknya mantep banget dari urusan build quality. Lanjut, untuk keycapsnya sudah pakai model double shoot full sampai ke secondary legendnya. Untuk fontnya ini udah nggak pakai font yang aneh-aneh, dan teksturnya ini cenderung polos, mirip keycaps bawaannya Corsair ataupun MSI. Kemudian untuk bottom row atau R1-nya ini memiliki ukuran yang cukup universal, yaitu di 1,25U kecuali bagian spacebar dan arrow-nya. Jadi kalau mau gonta-ganti keycaps gampang banget nyari keycaps third party-nya, soalnya banyak banget yang ngejual dengan ukuran seperti ini. Nah, HyperX Alloy Origin itu memiliki 3 varian switch, ada yang red, blue, sama aqua. Tapi untuk yang versi core atau TKL-nya ini cuma memiliki 2 varian switch. Ada HyperX Red yang pasti feel-nya itu linear, dan satu lagi unit yang ada di gua adalah HyperX Aqua yang memiliki feel tactile. Untuk lifespan-nya ini udah cukup ajaib karena berada di angka 80 juta kali klik, mirip-mirip sama Kel, meskipun Kel ada yang 70 juta juga sih. Sebelum gua komentarin lebih lanjut, mendingan kita typing test dulu deh. Nah, untuk feel-nya sendiri secara kata-kata bisa gue bilang ini mirip karakternya itu sama Ceramax Brown, dimana punya feel bump ataupun tactile yang tajam banget. Jadi benar-benar hambatannya itu berasa, tapi bukan berarti kasar, malahan dia cenderung smooth juga. Jadi switchnya ini bisa dibilang udah enak banget, cuman sayang sekali bagian stepnya menurut gue ini terlalu rattling, terutama di bagian spacebar berasa banget nih. Karena memang spacebar punya step yang paling panjang di antara semua key yang ada di sini. Sebenarnya keyboard ini di-branding sebagai sebuah gaming mechanical keyboard, yang berarti konsumennya harusnya kebanyakan itu gamers. Dan gue berasumsi bahwa memang gamers itu nggak semuanya adalah seorang hobis ataupun entusias di bidang mecha keyboard. Jadi mungkin mereka nggak mempermasalahkan akan keretelan yang terjadi di bagian stepnya. Tapi bisa aja loh, ada entusias ataupun hobis yang dia juga seorang gamers dan dia suka sama keyboard ini. Mungkin agak terganggu akan hal ini. Sebenarnya ngomongin tentang hobis ataupun entusias, bisa aja mereka bakalan nge-mod stepnya, entah itu upgrade stepnya, looping, band aid, clipping, dan segala macamnya. Tapi tetap aja itu harus ngeluarin duit lebih cuy.
Kalau mungkin ada statement, bang kalau entusias atau hobis bakal belinya custom mecha lah, nggak bakal beli keyboard yang udah jadi. Ya boleh lah dibilang seperti itu, tapi gue rasa nggak ada salahnya juga seorang entusias ataupun hobis untuk beli HyperX Alloy Origin Core ini, karena pada dasarnya keyboard ini bagus kok. Sekarang lanjut kita bahas fiturnya yang menurut gue udah cukup lengkap ya. NK Rollover dia udah support, anti ghosting juga udah support. Multimedia shortcut udah ada yang bisa kalian akses lewat tombol Fn plus F6 sampai F11. Selain itu dia juga ada 3 buah onboard memory profile yang bisa kalian akses lewat tombol Fn plus F1 sampai F3. Belum sampai di situ, dia juga punya gaming mode yang bisa kita akses melalui tombol Fn plus F12. Nah, si gaming mode ini fungsinya untuk mendisable tombol ataupun combination shortcut yang mengganggu ketika kita bermain game kalau nggak sengaja kepencet. Yang nanti bakalan gue bahas lebih detail di bagian softwarenya. Sama satu lagi fitur paling RGB kali ya. Nah, RGB-nya ini udah pasti bukan RG wannabe. Dia kompatibel dengan pengaturan 16,8 juta warna. Bagusnya dia ini pakai LED RGB yang switch mount. Jadi cahayanya itu super duper terang dan warnanya itu tajam banget. Tapi jangan khawatir kalau kalian ngerasa silau, karena Alloy Origin Core punya shortcut adjust brightness melalui Fn plus arrow atas dan bawah dengan total 5 step brightness termasuk mati atau 0% brightness. Tapi sayang sekali gue nggak menemukan adanya shortcut untuk gonta-ganti mode RGB-nya secara cepat ataupun on the fly via keyboardnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah aktivasi dari 3 buah profile tadi yang sebelumnya harus kita setting dulu di bagian softwarenya. Ngomong-ngomong soal software, mari kita bahas softwarenya. HyperX ini punya nama yang unik banget untuk softwarenya, yaitu Ngenuity. Awalnya gue pengen bacanya tuh Ngenuity, tapi kayaknya nggak mungkin kan masa HyperX bikin software namanya Ngenuity gitu. Yang baca itu kan kayaknya di Indonesia doang. Jadi harusnya dibacanya Ngenuity. Yang bisa kalian download di Microsoft Store. Nah, yang pertama untuk pengaturan lampu-lampuannya, di sini ada beberapa efek yang dibedain. Ada yang efek biasa, tapi ada juga yang triggered effect. Jadi yang triggered itu harus dipencet dulu biar efeknya nyala atau bergerak-gerak gitu lampunya ya. Modenya lumayan banyak dan asik-asik juga. Terus di bagian tab keduanya sini ada target, ada all lights bisa, atau selection juga bisa. Jadi bisa sebagian atau numpuk-numpuk layer juga bisa cuy. Di bagian bawahnya ada opacity, alias harusnya opacity semacam brightness gitu, karena dia layernya bisa ditumpuk-tumpuk sih. Terus di bagian kanannya ada pengaturan dari warnanya, terus ada pengaturan angle yang bahkan akurat sekali sampai pakai derajat. Dan yang paling terakhir di sini ada pengaturan speed transisinya dari slow sampai ke paling kencang. Kemudian untuk di tab keduanya ada pengaturan untuk key assignment, kita bisa remap dari masing-masing tombol yang ada di HyperX Alloy Origin Core ini. Nah, untuk di bagian atasnya ini ada ikon kecil-kecil. Yang pertama adalah shortcut untuk adjust brightness, yang kedua adalah game mode ataupun gaming mode ya. Di sini bisa dinyalamatin dan ini yang tadi gue bilang. Jadi dia bisa ngeblok key untuk Alt Tab, Alt F4, Shift Tab dan Control ESC. Dan untuk Windows-nya udah pasti ke lock nih kalau kita aktivasi game mode-nya ini. Sisanya ada preset, terus juga ada fitur untuk save to keyboardnya pastinya, karena si HyperX Alloy Origin Core udah punya onboard memory profile. Oke, gua rasa reviewnya cukup. HyperX Alloy Origin Core ini dibanderol dengan harga Rp1.390.000. Tidak ada perbedaan harga antara HyperX Red versus HyperX Aqua. Dua-duanya sama harganya Rp1.390. Oke, kesimpulannya jujur awalnya gue pengen bilang keyboard ini nih perfect, tapi sayang sekali ternyata gue menemukan 2 minus. Yang pertama di port USB Type-C nya tadi yang moldingnya ke dalam, nggak di permukaan, jadi jatuhnya kurang universal aja ya. Padahal penggunaan port USB Type-C nya udah bener. Sama satu lagi rattling di bagian stepnya yang menurut gue cukup mengganggu sih. Tapi sisanya untuk Rp1.390.000 gue rasa oke, dan ini worth it. Dan ini keyboard yang bagus sih pada dasarnya itu. Soalnya dia punya desain yang menurut gue oke, gue nggak ada masalah sama sekali, nggak komplain. Build quality-nya juga ini super duper bagus. Gue jadi agak yakin kalau ada orang yang beli HyperX Alloy Origin Core ini, pertama kali yang dia acungi jempol adalah build quality. Soalnya gue pertama kali unboxing dan merasakan keyboard ini ternyata memang wow. Ini 1,3 jutaan, build quality-nya bagus banget loh, kerasa premium, oke banget, well built banget. Terus yang lainnya kayak fitur udah lengkap, udah gue sebutin semua tadi ya. Switch-nya juga enak, dan itu ternyata HyperX Aqua itu tidak mengecewakan. Gue baru pertama kali nyobain HyperX Aqua soalnya di keyboard ini ya. Paling ada satu hal yang mungkin bagi sebagian orang itu minus, yaitu switch-nya ini tidak removable atau tidak hot swap. Bagi gua itu bukan minus cuy. Kenapa? Karena seandainya keyboard ini hot swap, gua tidak akan nge-swap switch-nya. Karena bagi gua HyperX Aqua-nya ini udah bagus, udah enak feel-nya. Jadi mau di-swap kemana lagi? Bingung. Itu aja dari gua, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.